saya Erlinda. Saya hari ini akan mempresentasikan mengenai etika perdagangan dan kewajiban moral dalam berdagang. Jadi, kewajiban moral dalam berdagang adalah tanggung jawab etis dan nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya pendahuluan. Apa itu etika dalam perdagangan? Definisi etika, prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok. Pentingnya etika dalam perdagangan, menciptakan keadilan, kepercayaan, dan keberlanjutan. Oke, baik, selanjutnya tujuan etika perdagangan. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi contohnya meningkatkan kepercayaan pelanggan itu kayak misalnya sebuah toko elektronik sebelum menjual produknya, dia memastikan dulu apakah produknya itu berfungsi atau tidak. Jadi sebelum dijual itu dilakukan pengecekan dulu terhadap produk tersebut. Yang kedua itu menjaga hubungan jangka panjang. Contohnya memberikan pelayanan yang konsisten. Misalnya itu pemilik warung memastikan agar barang dagangannya ini selalu segar dan sesuai terhadap kebutuhan pelanggan tetap. Selanjutnya yang ketiga, memastikan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Jadi sebagian contohnya itu yang pertama menjual produk dengan kualitas terbaik tapi dengan harga terjangkau. Yang kedua menjual produk yang banyak diminati konsumen. Baik, yang terakhir itu menghindari praktik tidak adil seperti monopoli atau eksploitasi. Apa itu monopoli? Jadi monopoli itu adalah di mana di dalam pasar satu perusahaan atau suatu pelaku usaha menerima seluruh tawaran barang atau jasa sehingga tidak ada persaingan yang signifikan. Baik, selanjutnya itu prinsip-prinsip etika perdagangan. Kita bisa lihat di situ ada kejujuran, tidak menipu atau tidak memberikan informasi palsu. Dan yang kedua itu keadilan, harga yang wajar dan transparansi dalam transaksi. Dan yang ketiga tanggung jawab sosial, memperhatikan dampak lingkungan dan masyarakat. Dan yang terakhir komitmen terhadap kualitas, menyediakan produk atau jasa sesuai standar. Baik, yang selanjutnya itu kewajiban moral dalam berdagang. Yang pertama itu kita bisa lihat memenuhi janji. Jadi kita harus menepati janji kita terhadap pelanggan. Dan yang kedua menghindari penipuan, tidak menjual barang palsu atau barang cacat tanpa pemberitahuan pelanggan. Dan yang ketiga peduli terhadap karyawan, yaitu memberi gaji atau upah yang adil dan lingkungan kerja yang aman. Dan yang terakhir berperan dalam komunitas, yaitu berkontribusi pada bangunan masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya contoh kasus etika perdagangan. Kita bisa lihat di situ ada kasus positifnya, yaitu perusahaan yang berhasil dengan menerapkan tanggung jawab sosial. Contohnya fair trade. Jadi fair trade ini perdagangan adil. Dan yang kedua itu kasus negatif pelanggaran etika seperti kartel atau eksploitasi tenaga kerja. Selanjutnya solusi untuk memperkuat etika perdagangan. Yang pertama itu pendidikan dan pelatihan etika untuk pelaku bisnis. Pendidikan dan pelatihan etika bagi pelaku bisnis sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan bertanggung jawab. Pendidikan membantu mengidentifikasi dan menangani praktik tidak etis dan ilegal. Sedangkan pelatihan etika memberikan pengetahuan dan alat bagi pelaku bisnis untuk membuat keputusan yang beretika dalam kegiatan sehari-hari mereka.
Selanjutnya yang kedua, regulasi pemerintah yang jelas. Regulasi pemerintah yang jelas merujuk pada peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bisnis, yang disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan memiliki tujuan terdefinisi dengan baik. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, memastikan keadilan, melindungi hak-hak individu atau kelompok, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan sektor swasta. Baik, lanjut yang ketiga, penguasaan oleh lembaga independen. Penguasaan oleh lembaga independen merujuk kepada kewenangan atau otoritas yang diberikan kepada sebuah lembaga atau badan yang tidak terpengaruh oleh pemerintah atau entitas bisnis tertentu untuk mengatur, mengawasi, atau membuat keputusan dalam suatu sektor atau bidang tertentu. Lembaga independen ini bertugas untuk menjalankan tugasnya secara objektif, transparan, dan tanpa campur tangan dari pihak luar, baik itu pemerintah, perusahaan, atau kelompok kepentingan lainnya. Baik, yang terakhir, membentuk budaya organisasi yang berfokus pada etika. Membentuk budaya organisasi yang berfokus pada etika berarti menciptakan lingkungan kerja di mana nilai-nilai dan prinsip-prinsip menjadi bagian integral dari setiap keputusan, perilaku, dan praktik dalam organisasi. Dalam budaya seperti ini, setiap anggota organisasi, mulai dari pimpinan hingga karyawan, diharapkan untuk bertindak dengan integrasi, kejujuran, dan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kesimpulannya, pentingnya etika perdagangan untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan kewajiban moral bukan hanya tanggung jawab hukum tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Etika yang kuat dalam berdagang menciptakan kepercayaan, keuntungan jangka panjang, dan dampak positif bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.